Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Fitri dari kelas 11 Sains 2. Pada video kali ini saya akan membahas materi 4 biologi, yaitu regulasi zat dalam sistem peredaran darah. Yuk kita simak penjelasannya. Apa itu peredaran darah? Sistem peredaran darah manusia atau sistem kardiovaskular adalah jaringan kompleks yang terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Sistem ini berfungsi untuk mengangkut oksigen, nutrisi, hormon, dan produk limbah ke seluruh tubuh. Selain itu, sistem peredaran darah juga berperan dalam menjaga suhu tubuh dan mengangkut sel-sel kekebalan tubuh. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi alat peredaran darah. Komponen utama sistem peredaran darah yang pertama yaitu darah, cairan yang membawa oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh tubuh, serta mengangkut karbon dioksida dan sisa metabolisme, dan terdiri dari plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Lalu yang kedua yaitu jantung, adalah organ utama yang memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung bekerja terus-menerus dengan memompa darah setiap kali berdetak. Dan yang ketiga yaitu pembuluh darah, saluran yang mengalirkan darah terdiri dari arteri, vena, dan kapiler. Bagian pertama darah adalah plasma darah, cairan berwarna kekuningan yang menyusun sekitar 55% dari total volume darah. Dan memiliki struktur yaitu air kurang lebih 90% sebagai pelarut utama, protein plasma kurang lebih 7% terdiri dari albumin menjaga tekanan osmotik darah, globulin berperan dalam sistem kekebalan tubuh, fibrinogen membantu proses pembekuan darah. Zat terlarut lainnya sebanyak kurang lebih 3%, seperti garam dan mineral. Dan yang terakhir, sisa metabolisme. Serta memiliki fungsi yang pertama mengangkut nutrisi, hormon, dan sisa metabolisme. Yang kedua, menjaga keseimbangan cairan dan tekanan osmotik darah. Yang ketiga, mengatur pH darah agar tetap stabil. Yang keempat, membantu pembekuan darah. Dan yang kelima, melawan infeksi melalui antibodi. Dan bagian darah yang kedua yaitu sel darah merah yang memiliki struktur berbentuk cakram binkonkav, cekungan di tengah, tidak berinti pada manusia dewasa, dan mengandung hemoglobin. Serta memiliki fungsi mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh jantung tubuh, mengangkut karbon dioksida dari jaringan tubuh ke paru-paru untuk dikeluarkan, dan memberi warna merah pada darah. Bagian darah yang ketiga adalah sel darah putih, memiliki struktur bentuk tidak tetap, lebih besar dari eritrosit, dan memiliki inti. Dan fungsinya adalah melawan infeksi dengan membunuh bakteri, virus, dan kuman yang masuk ke tubuh, membentuk antibodi untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit, dan membersihkan sel-sel mati atau rusak dari jaringan tubuh. Bagian darah yang keempat adalah trombosit, memiliki struktur, bentuk tidak teratur, sangat kecil, tidak berinti, dan berasal dari pecahan sitoplasma. Serta fungsinya adalah membantu proses pembekuan darah saat terjadi luka, menutup luka pada pembuluh darah agar darah tidak terus keluar, dan melepaskan zat kimia yaitu tromboplastin yang memicu terbentuknya benang fibrin untuk menghentikan pendarahan. Alat peredaran darah yang kedua yaitu jantung, yang memiliki struktur yaitu yang pertama serambi kanan atrium dexter menerima darah kotor dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan inferior. Yang kedua, bili kanan ventricle dexter memompa darah ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Yang ketiga, serambi kiri atrium sinister menerima darah bersih dari paru-paru melalui vena pulmonalis. Yang keempat, bilik kiri ventricle sinister memompa darah bersih ke seluruh tubuh melalui aorta. Yang kelima, vena cava superior dan inferior yang membawa darah kotor ke serambi kanan. Dan vena pulmonalis yang membawa darah bersih ke serambi kiri. Dan yang terakhir, arteri pulmonalis dan aorta yang menyalurkan darah keluar dari jantung. Dan alat peredaran darah yang terakhir yaitu pembuluh darah
yang memiliki arteri, vena, dan kapiler. Serta perbedaan yang dimilikinya yaitu arteri membawa darah keluar dari jantung, dindingnya tebal, elastis, dan kuat. Denyutnya terasa karena tekanannya tinggi, umumnya membawa darah kaya oksigen, kecuali arteri pulmonalis. Sedangkan vena membawa darah menuju jantung, dindingnya tipis dan kurang elastis, memiliki katup untuk mencegah aliran balik darah, dan umumnya membawa darah miskin oksigen, kecuali vena pulmonalis. Sedangkan di kapiler, memiliki pembuluh darah paling kecil dan tipis, menghubungkan arteri dan vena, dan tempat pertukaran oksigen, karbon dioksida, dan zat makanan antara darah dan jaringan tubuh. Mekanisme peredaran darah. Pada peredaran darah besar sistemik dimulai dari bilik kiri jantung yang memompa darah kaya oksigen melalui aorta ke seluruh tubuh. Di dalam pembuluh kapiler di seluruh tubuh, oksigen dan nutrisi akan ditukar dengan karbon dioksida dan sisa metabolisme. Darah yang kini miskin oksigen kemudian dialirkan kembali ke serambi kanan jantung melalui vena. Pada peredaran darah kecil pulmonalis, darah yang mengandung sedikit oksigen dipompa dari bilik kanan ventrikal kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di dalam paru-paru, darah membuang karbon dioksida dan mengambil oksigen dari udara yang dihirup. Macam-macam penyakit sistem peredaran darah. Yang pertama hipertensi, kondisi tekanan darah tinggi yang membuat jantung bekerja lebih keras. Yang kedua stroke, gangguan aliran darah ke otak yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan otak. Yang ketiga, penyakit jantung koroner, penyumbatan pada pembuluh darah arteri yang menyuplai jantung seringkali karena plak kolesterol. Dan yang keempat, arteriosklerosis, penumpukan plak pada dinding pembuluh darah arteri yang membuatnya menyempit dan mengeras. Agar kita terhindar dari penyakit peredaran darah, hal yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, berolahraga yang rutin. Yang kedua, perbanyak makan makanan yang bergizi. Yang ketiga, jauhi rokok dan alkohol. Serta yang terakhir, perbanyak istirahat. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.